Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak mau bahas materi vektor yang insya Allah sedang dipelajari di sekolah sekarang untuk yang kelas 10 ya. Jadi kakak ini punya soal 5 nomor yang insya Allah kakak akan bahas sekarang ya, 5 nomor. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas dari sekolah dalam rangka PJJ atau belajar jarak jauh sekarang. Oke. Kita akan masuk ke soal. Nah, diketahui vektor-vektor A dan B sebagai berikut. A 2i tambah 5j kurang 4k satuan, B 3i kurang 2j tambah 2k satuan. Tentukanlah resultan dan panjang vektor dari A tambah B, A kurang B. Gitu. Nah, kita tentuin dulu nih resultan dari A tambah B berapa, A kurang B berapa, baru kita tentukan panjang vektornya. Nah, caranya gampang banget. Untuk yang A tambah B, itu kita bikinnya, kita keluarin dulu nih. Kita keluarin dulu vektor satuan dari A adalah 2, 5, dan min 4. Kemudian yang B itu adalah 3, min 2 dan 2. Kita keluarin, kita tulis dalam kotak masing-masing. Untuk A itu tadi 2, kemudian 5 sama min 4. Nah, baru kita tutup lagi. Setelah itu ditambah kayak biasa karena dia mintanya tambah. Kemudian kita tulis lagi vektor nilai dari B, 3 min 2 sama 2. Nah, kita tinggal jumlah biasa aja. 2 tambah 3 itu sama dengan 5i. Kenapa kakak tulisnya 5i? Karena yang di atas ini adalah bagian yang I, kemudian yang di bawah ini bagian yang J, yang ini adalah bagian yang K. Jadi di hasil kita langsung tulisin masing-masing ya, untuk yang I, J, K-nya. Kemudian 5 kurang 2, 5 tambah min 2 itu sama dengan 3J, min 4 tambah 2 itu sama dengan min 2K. Seperti itu. Nah, kalau udah dapat, maka A tambah B-nya sama dengan, tinggal dikeluarin yang hasilnya tadi, 5i ditambah 3j dikurang 2k. Nah, inilah hasil dari resultan A tambah B, seperti itu. Nah, sekarang kita akan hitung panjang vektor A tambah B. Untuk panjang vektornya, kita bikin seperti ini ya. Kita akarin aja biasa. Untuk panjang vektor itu akar nilai dari setiap vektornya. 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 25 ditambah 9 ditambah 4. Nah, sama dengan 25 tambah 9 tambah 4 itu sama dengan akar 38. Nah, maka panjang vektor A tambah B adalah akar 38 satuan. Sebenarnya kalau masih bisa disederhanain, boleh disederhanain. Cuman kalau tidak bisa lagi, ya udah seperti ini juga udah cukup kok, kayak gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, sekarang kita ke yang soal yang B. Yang B itu selisih. Jadi yang B itu A min B. Nah, kita keluarin lagi tuh nilai vektor yang A-nya berapa tadi? Yang A-nya ada 2, kemudian yang ada 5, kemudian ada min 4. Sama ya, cuman dikurangi aja. Terus, yang B-nya ada 3, kemudian ada min 2, ada 2. Seperti itu. Nah, kita tinggal kurangi biasa. 2 kurang 3 itu sama dengan min 1i, kemudian 5 kurang 2 itu sama dengan min 7j, min 4 kurang 2 itu sama dengan min 6k. Seperti itu. Nah, kalau udah, tinggal kita keluarin. Maka A min B itu sama dengan min I dikurang 7j dikurang 6k. Seperti itu. Oh maaf, ini tuh tambah ya, karena maaf untuk yang di 7 itu ini tambah, karena minus-minus itu jadi plus ya. Jadi ini tambah, ini tambah ya. Jadi untuk resultan dari A min B itu adalah
min I ditambah 7J dikurang 6K, seperti itu. Nah, kita sekarang hitung untuk yang vektornya atau panjang vektornya, seperti itu. Panjang vektornya itu A min B, panjang vektor A min B itu sama kayak tadi. Kita tinggal keluarin kayak yang jumlah juga tadi. Kita tinggal keluarin nilai masing-masing terus di akar kuadratin. Ini min 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah min 6 kuadrat gitu. Jadi ini 1 kali min 1 kan itu sama dengan 1. 7 kali 7 kan 49, min 6 kali min 6 kan itu sama dengan 36. Maka 1 tambah 49 itu 50, 50 tambah 36 itu sama dengan 86 satuan, seperti itu. Segini juga udah cukup. Kalau masih bisa disederhanain, bisa disederhanain, tapi segini aja udah cukup, seperti itu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau soal nomor 2, itu tentukan panjang vektor dari hasil perkalian A dot B. Jadi ini tuh perkalian ya. Kalau A dot B artinya perkalian skalar. Kalau A cross B ini namanya perkalian vektor, seperti itu. Nah, jika diketahui vektor A sama dengan 3I tambah 2J tambah 4K satuan, dan vektor B sama dengan 2I kurang 4J tambah 5K satuan gitu. Jadi kita tuh disuruh tentukan perkalian skalar atau perkalian dot A dot B. Kayak gitu ya. Kalau kayak gini gampang banget. Sama juga kayak tadi ya, sama gitu ya. Nah, tinggal kita bikin A dot B itu sama dengan, keluarin dulu nih. Seperti yang saya lakukan tadi, masing-masing nilai di A ini kita keluarin dalam satu kotak. Kemudian masing-masing nilai yang B kita keluarin juga dalam satu kotak. Nah, maka untuk yang A kan tadi, untuk yang A kan 3 ditambah 2 ditambah 4 kan ya nilainya. Terus untuk yang B itu 2 tambah min 4 tambah 5. Jadi kita keluarin di kotak aja. Jadi seperti ini. 3, kemudian 2, kemudian 4. Nah, tinggal kita kali, karena kan kali ya, jadi kita kali. Nah, terus 2 min 4 tambah 5. Seperti itu. Nah, kita kali biasa. 3 kali 2 itu sama dengan 6I. I-nya kuadrat ya. Kenapa? Karena perkalian. 2 kali min 4 itu sama dengan min 8J kuadrat. Kemudian 4 kali 5 itu sama dengan 20K kuadrat. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya, untuk yang ini tuh bagian yang I. Untuk yang 2 dengan min 4 itu bagian yang J. Untuk 4 dengan 5 itu adalah bagian yang K. Makanya di sini kakak langsung tulis hasilnya masing-masing itu 6I kuadrat. Kemudian yang ini tuh min 8J kuadrat. Kemudian yang ini tuh 20K kuadrat. Seperti itu. Nah, seperti tadi tinggal kita keluarin. Maka A dot B itu sama dengan 6I kuadrat dikurang 8J kuadrat ditambah 20K kuadrat. Nah, berarti untuk nilainya itu sama dengan 6 dikurang 8 ditambah 20. Nah, 6 kurang 8 itu sama dengan min 2. Min 2 tambah 20 itu sama dengan 18 satuan gitu. Inilah panjang vektor dari A dot B. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui vektor A 2I ditambah J kurang K. Vektor B I tambah 2J tambah K. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor gitu.
Kalau ditanyakan besar sudut, maka rumusnya adalah cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B, seperti itu. Nah, maka kita harus mencari dulu A dot B-nya kayak tadi, kayak soal yang sebelumnya tadi. Jadi intinya tuh rumus ini yang kita gunakan. Kita cari dulu A dot B-nya. Untuk A dot B itu kayak tadi, kayak yang nomor 2 tadi, A dot B kita bikin dulu untuk yang masing-masing vektornya. Yang A itu adalah 2, kemudian 1 sama min 1. Kemudian yang B itu adalah 1, kemudian 2 sama K. Sama 1 gitu. Nah, ini kita kali biasa. 2 kali 1 sama dengan 2i kuadrat. 1 kali 2 itu sama dengan 2j kuadrat. Min 1 kali 1 itu sama dengan min 1k kuadrat. Seperti itu. Kita tinggal keluarin. Maka nilainya untuk A dot B itu sama dengan 2i kuadrat ditambah 2j kuadrat dikurang k kuadrat. Nah, untuk nilainya itu 2 ditambah 2 dikurang 1, maka itu 4 kurang 1 sama dengan 3 satuan. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita cari masing-masing untuk nilai yang panjang A dan panjang B gitu. Nah, untuk panjang A dan panjang B, cara carinya itu kayak biasa tadi. A itu adalah akar kuadrat dari nilai vektor A, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, sama dengan 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian ini 1 kali 1, 1. Min 1 kali 1 itu 1. Maka panjang dari A adalah 6 satuan. Nah, sekarang kita cari panjang dari yang B. Panjang dari B itu kita ambil nilai dari vektor B juga. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi 1 ditambah 4 ditambah 1. Nah, sama dengan akar 6 satuan juga. Oke. Kita lanjut ke cari sudutnya. Untuk sudutnya tadi pakai rumus cos theta itu sama dengan A dot B dibagi panjang dari A dikali panjang dari B gitu ya. Kita bisa tulis di sini A dot B tadi kita dapatnya adalah 3 satuan ya. Maka ini 3 dibagi nilai dari panjang A itu adalah 6, kemudian panjang B adalah 6. Maka tinggal kita masukin nilainya, maksudnya akar 6 ya, akar 6 kali akar 6 gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita uraikan hasilnya. Maka untuk cos theta-nya itu sama dengan, kan ini 3 dibagi akar 6 dikali akar 6 ya. Berarti sama dengan 3 dibagi 6. Sama dengan setengah. Nah, cos theta-nya itu sama dengan setengah. Maka theta-nya atau sudutnya adalah 60 derajat. Karena setengah adalah nilai dari cos 60. Oke. Gampang kan? Mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Diketahui besar vektor A itu 4 satuan dan besar vektor B itu sama dengan 5 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Maaf ya, ini tuh 60 derajat ya. Terus tentukanlah besar hasil kali titik.
antar kedua vektor tersebut. Kalau hasil kali titik itu adalah perkalian skalar. Perkalian skalar gitu. Kalau hasil kali silang atau seperti ini atau cross itu adalah perkalian vektor seperti itu. Nah, kalau pakai skalar kita pakai sudutnya itu adalah cos, kalau vektor kita pakai sudutnya adalah sin. Mari kita coba kerjakan soal ini. Nah, ketika kita kali A dengan B, maka akan melahirkan satu besaran skalar yang setara dengan nilai perkalian mereka ini. Jadi kita anggap aja besaran itu adalah C. Nah, C sama dengan, karena dia itu adalah kali titik atau dot, maka kita pakai A kali B cos theta gitu. Ingat ya, nanti kalau ada misalnya A cross B itu sama dengan A B sin theta seperti itu. Oke, berarti 4 dikali 5 cos 60 gitu. 4 kali 5 kan 20, cos 60 itu setengah, maka hasilnya adalah 10 satuan. Seperti itu. Bagaimana misalnya kalau yang ditanya itu adalah A silang B atau A cross B. Kalau A cross B udah gampang aja. Tinggal A kali B sin theta. Berarti 4 dikali 5 sin 60. Nah, 20 sin 60 itu kan setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 seperti itu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir. Tentukanlah hasil perkalian silang vektor berikut ini. Ini tuh perkalian silang. Kalau perkalian silang, jadi kita agak panjang ya, sedikit dari yang dot. Kita coba ya kerjakan. Seperti biasa, kalau perkalian silang berarti V1 cross V2. Itu sama dengan, kita keluarin dulu nih. I-nya, kemudian J-nya, kemudian K, kemudian tulis ulang lagi yang I, baru J. Jadi kita tulis ulang yang I sama J aja. Terus ini 1, 2, ini ya. Jadi ini tuh yang 1, 2, 3 kita tulisnya di sini. Kemudian maksudnya yang baris atasnya ya. Terus yang baris bawah nanti kita tulis yang ini. Oke, ini min 3, terus kita tulis kembali yang I tadi adalah 1, yang J itu adalah 2. Nah, untuk yang baris di bawahnya ini, kita tulis yang vektor yang kedua. Nah, vektor yang kedua itu adalah 2, kemudian min 3, 4. Kita tulis ulang lagi yang I-nya, 2 sama min 3 gitu. Kalau udah kayak gini, maka kita tinggal silang-silang aja nih. Ini gampang kok sebenarnya. Nah, kita silang dulu yang ini nih. Lalu kita tulis. Kita tulis supaya tidak ini, kita langsung tulis aja ya. Nah, ini tuh jadinya sama dengan 2 dikali 4 I. Ditambah nanti yang J-nya lagi itu kita silang lagi nih. Seperti ini. Nah, jadi yang J-nya itu min 3 dikali 2 ya. Min 3 dikali 2. Min 3 kali 2. Ini yang J. Maaf. Ini min 3 kali 2, ini yang J. Nah, lanjut. Kita K lagi nih, seperti ini. Oke, berarti 1 dikali min 3 yang K. Lalu kita kurangi dengan vektor yang dari arah K kembali.
Kita ke arah K sekarang. Sini ya. Ini itu. Nah, jadi karena dia dari arah K kembali atau dari bawah, jadi kita kurang. Nah, ini 2 dikali 2, ini untuk yang K. Ditambah, kita silang lagi nih, setelah K itu kita silang yang I. Seperti itu. Jadi, ini min 3 dikali min 3, ini untuk yang I. Ditambah, yang terakhir itu adalah yang J. Seperti ini. Jadi, 4 kali 1 yang J. Udah, tinggal kita keluarin aja nih. Tinggal kita kali, 2 kali 4 itu sama dengan 8I. Min 3 kali 2 itu sama dengan min 6J. Kemudian 1 kali min 3 itu min 3 ya. Min 3K, maaf. Min 3K. Nah, ini untuk yang pertama. Terus yang kedua tadi, yang kita mulai dari arah bawah, itu 2 kali 2 itu sama dengan 4K. Min 3 kali min 3 itu sama dengan 9I. 4 kali 1 itu sama dengan 4J. Seperti itu. Jadi tinggal kita gabung nih, 8I min 6J min 3K min 4 kali K itu sama dengan min 4K. Min kali 4K itu min 4K. Terus ini juga, jadi kali masuk semua nih ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini, gitu ya. Kayak matematis biasa lah. Lalu 9I sama min 4J, seperti itu. Nah, sehingga tadi kita tinggal yang I digabung sesama I, yang J digabung sesama J, yang K digabung sesama K. Nah, untuk yang I dulu nih, yang I itu 8I dikurang 9I, itu sama dengan min I. Lalu yang J nih, min 6J dikurang 4J, berarti sama dengan min 10J. Nah, lalu kita yang K nih, min 3K dikurang 4K, berarti sama dengan min 7K. Udah deh, selesai. Inilah hasil perkalian silang vektor dari V1 dikali V2. Ini untuk yang ini untuk yang vektor satuannya dulu ya. Vektor satuannya dulu. Oke, kita tinggal cari hasilnya seperti biasa. Kakak tulis di atas ini. Maaf. Kakak tulis di atas ini. Untuk hasilnya, untuk nilai atau untuk panjang vektornya, tinggal kita V-nya itu sama dengan akar, keluarin nilainya, min 1 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Jadi sama dengan 1 kali 1 itu 1, min 10 kali min 10 itu 100. Min 7 kali min 7 itu adalah 49 gitu. Jadi akar 150. Akar 150 kita bisa sederhanain dengan 25 dikali 6. Maka kita bisa 25 itu sama dengan 5 akar 6 satuan. Inilah hasil dari vektornya. Seperti itu. Oke. Ini untuk hasilnya. Oke. Untuk hasil vektornya. Ini untuk panjang vektornya tuh ini. Ini tadi baru satuan vektornya aja. Komponen satuan vektornya aja. Oke. Mudah-mudahan dipahami ya, sebenarnya untuk materi vektor, penjumlahan, pengurangan,
sama dot cross pada vektor itu sederhana banget. Itu sebenarnya sama aja dengan penjumlahan dan pengurangan matematika. Kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya untuk mengerjakan soal-soal di sekolah. Kita ketemu lagi di materi-materi atau di next video ya untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.